Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang reseptor tergandeng protein G sebagai target aksi obat yang beranggotakan Esti Erdianti, Fitri Dwidayana, Mia Cornelia Chandra, Rizky Hilda Putri, dan Soimatul Inayah. Di sini ada pengertian dari reseptor tergandeng protein G sebagai target aksi obat. Reseptor tergandeng protein G disebut juga reseptor metabotropik, merupakan famili terbesar dari reseptor membran sel. Reseptor ini menjadi mediator dari respons seluler sebagai molekul, seperti hormon, neurotransmitter, mediator lokal, dan lain-lain. Reseptor tergandeng protein G merupakan salah satu rantai polipeptida tunggal yang keluar masuk menembus membran sel sampai 7 kali, sehingga dikatakan memiliki 7 transmembran. Dari bentuknya, reseptor tergandeng protein G merupakan suatu rantai polipeptida tunggal yang melewati membran sebanyak 7 kali. Reseptor ini terutama mengaktifasi rangkaian peristiwa yang mengubah konsentrasi suatu atau lebih satu molekul signalin intraseluler atau disebut second messenger untuk menimbulkan respons seluler. Sejarah penemuan RG protein Colpet reseptor disebut juga dengan metabotrophic receptor, seven transmembran spanning, atau hepatahelical receptor. Mempunyai struktur satu rantai polipeptida tunggal, keluar masuk menembus membran sel sampai 7 kali, atau memiliki 7 transmembran. Mengaktifasi rangkaian peristiwa yang mengubah konsentrasi suatu atau lebih suatu molekul signaling intraseluler atau second messenger, sehingga menimbulkan sebuah respons seluler. Merupakan superfamili yang terdiri dari reseptor musakrinik, asitolin reseptor, adrenergic, dopamin reseptor, 5-HT reseptor, opiat reseptor, reseptor formani peptide, purin reseptor, dan chemoreptor. Reseptor ini juga disebut G protein linked receptor atau GPLR. Pada tipe ini, reseptor menggunakan G protein sebagai intermediate. Ligan berikatan dengan reseptor membentuk ligan atau reseptor kompleks binge G protein. G protein diaktifkan dan berikatan dengan efektor, dapat berupa enzim, yang selanjutnya enzim menjadi aktif. Nah, di sini ada protein G reseptor tergandeng. Protein G sebagai target aksi obat. G protein Colpet reseptor atau reseptor yang tergandeng protein G atau GPCRS adalah protein yang tertanam di permukaan sel, tepatnya pada membran sel. GCPRS ini terdiri dari superfamilia terbesar protein dalam tubuh, lebih dari 1000, berbeda dengan GPCRS telah diidentifikasi karena reseptor pertamanya adalah cloning. Protein ini menerima sinyal kimia dari luar sel dan lulus sinyal ke dalam sel, sehingga sel dapat merespon sinyal. Struktur ligan endogen untuk GPCRS sangat beragam. Mereka termasuk amina biogenik seperti noperin dan serotin, peptida, glikoprotein, lipid, nukleotida, ion, dan protease. Nah, berdasarkan aslinya, protein G itu ada 3 jenis, yaitu GS, GI, dan GQ. Yang pertama GS. GS itu stimulori G protein yang bekerja mengaktifkan enzim adenilat siklase. Ada juga GI, inhibitor G protein yang bekerja menghambat enzim adenilat siklase. Dan yang terakhir itu ada GQ yang bekerja mengaktifkan enzim fosfolipase pada jalur fosfolipase. Selain itu, di sini juga ada aktivasi GPCR melalui jalur adenilat siklase. Nah, ini adalah struktur dari stimulori G protein. Rangkaian peristiwa molekuler yang terjadi pada aktivasi reseptor GPCR.
melalui jalur adenilat siklase adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada bentuk inaktif, protein G berada sebagai suatu trimer dengan GPD yang terikat pada subunit alfa. Pada kondisi ini, semua subunit berada dalam satu kompleks. Yang kedua, jika suatu ligan atau neurotransmitter atau hormon berikatan dengan GPCR, maka dimulailah proses signaling yang diawali dengan perubahan konformasi reseptor yang melibatkan daerah sitoplasmik reseptor, yang akan menyebabkan daerah sitoplasmik reseptor menjadi aktif terhadap protein G. Selanjutnya, subunit G alfa akan melepaskan GPD dan akan mengikat GTP. Terjadi pertukaran GDP dan GTP. Selanjutnya yang ketiga, itu penggantian GDP menjadi GTP, menyebabkan perubahan konformasi pada subunit G alfa. Subunit G alfa yang terikat dengan GTP tersebut kemudian terdisosiasi dari subunit BY menjadi subunit yang aktif, yang akan mengaktifkan adenilat siklase atau AC memproduksi CAMP. Selanjutnya, CAMP itu akan mengaktifkan PKA. CAMP dependent protein kinase yang akan mengaktifkan fosforilasi sebagai protein targetnya dan menimbulkan aktivitas. Aktivasi GPCR melalui jalur fosfolipase. Aktivasi GPCR melalui jalur fosfolipase merupakan salah satu mekanisme transduksi sinyal yang penting yang diawali dengan pengikatan suatu ligana pada reseptor lalu akan mengaktifasi enzim fosforilase. CB akan membelah PIP2 menjadi IP3 dan DAG, yang mana PIP2 merupakan fosfatidilinositol bisfosfat, yaitu senyawa fosfolipid hasil degradasi fosfatidilinositol pada membran sel dengan bantuan enzim PI kinase. Sedangkan IP3 merupakan inositol trifosfat yang berikatan dengan reseptor spesifik pada retikulum endoplasmik yang terikat dengan kanal Ca+, sehingga memicu pelepasan Ca intrasel yang menyebabkan terjadi peningkatan Ca intrasel. DAG sendiri merupakan dihasil gliserol yang mengaktifasi protein kinase C menyebabkan terjadinya fosforilasi residu serin atau treinoin pada sel target. Ada juga contoh reseptor protein G. Yang pertama itu reseptor asetilkolin muskarinik. Reseptor ini pertama kali dikenal karena kemampuannya mengikat muskarinik, suatu senyawa yang berasal dari jamur Amanita muscaria. Reseptor ini terdistribusi luas di seluruh bagian tubuh yang mendukung sebagai fungsi vital, baik di otak maupun sistem saraf otonom. Utamanya itu pada saraf prasimpatik. Aktivasi reseptor ini, saraf perifer menyebabkan berkurangnya frekuensi denyut jantung, relaksi pembuluh darah, kontraksi pernafasan, peningkatan sekresi dan kelenjar keringat, dan lakrimasi dan kontriksi pada otot springkel bola mata dan otot siliar mata. Di otak, reseptor muskarinik itu dijumpai pada cerebral cortex, striatum, hippocampus, thalamus, dan brainstem. Dan ini juga berpartisipasi pada banyak fungsi penting seperti belajar, ingatan, dan kontrol postur tubuh. Yang kedua ada reseptor adrenergik. Reseptor adrenergik ini mempengaruhi respon Frick, meliputi yaitu pelepasan energi dari glukosa, denyut jantung yang cepat, dan pengaturan sirkulasi perifer. Reseptor ini merupakan reseptor bagi neurotransmitter golongan katekolamine, yaitu adrenalin atau epinefrin, dan noradrenalin atau norepinefrin. Epinefrin dan norepinefrin menstimulasi reseptor alfa beta adrenergik dengan kekuatan bervariasi.
tergantung dari subtipe reseptornya. Masing-masing reseptor alfa dan beta itu memiliki subtipe yang terbagi menjadi alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, dan beta 3. Nah, uniknya, itu mereka terikat pada jenis protein G yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan respon seluler yang berbeda pula. Reseptor alfa 1 misalnya terikat dengan GQ. Jika diaktifasi, itu akan memicu sinyal transduksi melalui jalur fosfolipase yang pada gilirannya memobilisasi Ca+ dari retikulum endoplasmik dan mengaktifkan PKC. Nah, reseptor alfa 2 yang terikat dengan GI jika teraktivasi itu akan menyebabkan penghambatan adenilat siklase. Ada juga reseptor dopamin. Dopamin itu merupakan agonis keluarga reseptor D2 yang menunjukkan afinitas yang moderat. Di antara keluarga D2 itu subtipe reseptor D3 memperlihatkan afinitas yang paling tinggi terhadap dopamin. Salah satu agonis keluarga D2 yang lebih selektif adalah quinpirol. Obat golongan butirofenon, contohnya haloperidol, dan yang selektif kedua, golongan obat ini memperlihatkan afinitas yang tinggi terhadap keluarga reseptor D2. Obat yang selektif terhadap keluarga reseptor D2 itu memperlihatkan afinitas yang berbeda-beda terhadap masing-masing subtipe reseptornya. Kami tersubstitusi sebagai sulpiridin dan racloprid merupakan afinitas yang tinggi terhadap subtipe reseptor D2 dan 3. Tetapi memiliki afinitas yang lebih rendah terhadap subtipe reseptor D4. Selain itu, afinitas dalam tipe reseptor yang sama tetapi lokasinya berbeda dan menunjukkan perbedaan, misalnya clozapine memiliki afinitas moderat untuk reseptor D2 di striatum, tetapi memiliki afinitas yang tinggi pada reseptor D2 yang berada di olfactory tubercle. 4. Reseptor angiotensin. Angiotensin adalah hormon peptida yang berasal dari protein angiotensinogen. Angiotensinogen diubah menjadi angiotensin 1 dengan katalisis renin. Selanjutnya, angiotensin 1 akan diubah menjadi angiotensin 2 dengan dikatalisasi oleh enzim ACE. Angiotensin 2 akan bekerja pada reseptor yang menyebabkan kenaikan tekanan darah arteri dan fungsi renal, sehingga terlibat dalam patofisiologi berbagai penyakit seperti hipertensi, hipertrofi jantung, gagal jantung, dan penyakit nefropati diabetik. Berbagai aksi angiotensin 2 di berbagai organ antara lain: A. Menyebabkan kontraksi arteri. B. Memicu sekresi aldosteron. C. Meningkatkan reabsorpsi Na di ginjal. D. Meningkatkan pelepasan apinefrin dari adrenal. Dari penjelasan yang kami jelaskan itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, ini ada G protein koplet reseptor atau reseptor yang tergandeng protein G atau GPCRase adalah protein yang tertanam di permukaan sel, itu tepatnya pada membran sel. Nah, yang kedua, jalur transduksi sinyal pada GPCR itu ada dua, yaitu adenilat siklase dan jalur fosfolipase. Nah, ada juga jenis-jenis dari second messenger yang terlibat pada signal transduksi reseptor ini adalah CEM, PKA, PKC, DAG, IP3, Ca++. Selain jenis-jenis ada juga contoh reseptor protein G yaitu setilkolin muskarinik, reseptor adrenergik, reseptor dopamin, dan reseptor angiotensin. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.